3 tahun tertunda dihelat, ajang pameran alutsista terbesar di Indonesia, Indo Defense 2022 kembali digelar. Rusia juga akan memamerkan alutsistanya dalam ajang ini. Lalu seperti apa kesiapan Indo Defense 2022? Simak liputannya berikut ini. Pertahanan menjadi salah satu kunci kedaulatan sebuah negara. Semakin kuat pertahanan, semakin disegani negara lain. Maka dari itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali menggelar pameran internasional bertajuk Indo Defense Expo 2022. Siapa saja negara yang akan hadir dan bagaimana persiapannya? Mari saksikan perbincangannya bersama saya Dina Gurning di program Nation Hub. Siang hari ini sudah bersama kami Majen TNI Dadang Hendra Yuda selaku Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Dirjen, apa kabar? Selamat siang, sangat baik. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, ini menjadi sesuatu yang menarik karena selama 3 tahun terakhir karena pandemi, acara atau pameran Indo Expo ini akhirnya tahun ini bisa digelar. Tapi kalau kita melihat kembali ke dasarnya, pameran Indo Expo ini kontribusinya terhadap perkembangan industri pertahanan ini seperti apa Pak Dirjen? Jadi begini Mbak, salah satu, saya akan jelaskan dikit nanti biar jelas. Saya selaku Dirjen Potensi Pertahanan ini, saya punya 4 direktorat. Ya, salah satunya adalah Direktur Industri Pertahanan, Teknologi dan Industri Pertahanan, di mana selaku dirjen di sini kami membina industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Seperti kita ketahui bersama, sejak tahun 2020 ini sangat pesat perkembangannya, ya. Ini tidak lepas berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pelaku usaha yang mau berinvestasi di bidang industri pertahanan ini, mereka diberikan kesempatan. Jadi ini ada BUMN, yang di bawah BUMN, seperti kita ketahui ya, ada PAL, PT PAL, yang bergerak di bidang kapal, perkapalan, kemudian DI, pesawat, kemudian Pindad, berkaitan dengan masalah senjata, Dahana ini bahan peledak, ya, LAN ini kaitannya dengan masalah elektronik. Nah, ada BUMS, jumlahnya saya masuk 1 Oktober 2020 itu jumlahnya baru 133, bayangkan. Dalam waktu 2 tahun ini sudah menjadi 207. Nah, bagaimana saya sebagai pembina di sini, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah melalui promosi Mbak. Bagaimana industri kita ini bisa berkembang. Kita ketahui hampir di belahan dunia, ya, mau di Amerika, di sana ada pameran industri pertahanan, ya. Di Eropa ada, di Asia ada, ya. Di ASEAN juga ada. Ini kita juga sering langsung berkontribusi datang ke sana, baik sebagai peninjau, ya, sebagai undangan, tetapi ada juga beberapa kegiatan di mana industri pertahanan kita ajak juga ikut pameran, ya, berkontribusi di sini. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat dunia, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah alutsista dan sebagaimana, ini mereka juga mengenal Indonesia juga bagian dari mereka, ya. Kita punya kemampuan membuat, ya, alutsista ini tidak kalah dengan negara-negara lain. Jadi salah satu strategi Mbak, Indo Defense yang akan kita laksanakan tanggal 2 sampai 5 November ini adalah bukti nyata, ya, bagaimana Indonesia menganggap kegiatan pameran ini sangat strategis, ya. Dan alhamdulillah dari 61 negara yang kita undang, yang terlibat, ini sudah mencapai 57 yang confirm untuk ikut pameran. Dari jumlah 900, ya, industri perasaan dari 61 negara ini yang sudah konfirmasi itu sudah mencapai melebihi target
900 industri pertahanan, sekarang sudah mencapai 903. Mudah-mudahan ini 2 minggu lagi ini masih ada lagi. Nah, dari 903 ini ada 155 industri pertahanan kita yang ikut berpartisipasi, kemudian membuat booth di sana, ya, ikut meramaikan industri pertahanan. Mudah-mudahan kegiatan ini dampaknya positif terhadap kita. Karena bukan hanya memamerkan saja, ini kesempatan mereka berkolaborasi, ya, mereka saling ketemu, sharing dan sebagainya. Ujungnya adalah nanti ada, ya, kegiatan pembelian, kerjasama dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau dari penjelasan Pak Dirjen ini memang akan menjadi acara yang sangat besar begitu ya, karena memang kontribusinya dari banyak negara begitu. Tapi kalau kita bicara soal penyelenggaraannya, kira-kira produk seperti apa Pak yang akan ditampilkan di acara ini dan mungkin lokasinya Pak untuk informasi bagi pemirsa? Ya, jadi untuk masyarakat ya, ini pameran yang ke-9 yang dilaksanakan di Indonesia ya, dimulai 2004. Sekarang sudah yang ke-9, berarti ada yang ke-9. Nah, kegiatan ini lain daripada yang lain. Artinya pameran ini bukan hanya di Kemayoran saja, tetapi ya kita laksanakan di Halim Perdana Kusuma. Nanti mungkin kaitannya dengan masalah aircraft ya, ada pesawat tempur ya, pesawat angkut, baik itu produk dalam negeri maupun luar negeri. Jadi nanti produk-produk pindad juga kita harapkan juga bisa dilihat masyarakat bahwa Indonesia sudah mampu seperti itu. Demikian juga di Pondok Dayung. Pondok Dayung itu lebih banyak kepada masalah laut, ya, kapal. Itu juga kesempatan kita untuk memperlihatkan kepada masyarakat kita bahwa PT PAL termasuk BUMS yang ada di sini sudah mampu membuat kapal-kapal perang. Nah, untuk Kemayoran ini memang yang seperti saya sampaikan tadi, ya, antusias dari teman-teman kita dari negara lain, termasuk perusahaan-perusahaan asing di sini, mereka antusias untuk datang, kemudian memamerkan. Nah, apa kira-kira yang akan dipamerkan di sini? Ya, tentunya alutsista yang terbaru dari mereka. Mereka akan berlomba-lomba, kemudian menawarkan kepada kita semua, pada pemerintah Indonesia, kepada delegasi lain, karena mereka yang kita undang dari 35 delegasi, ini yang sudah confirm ini cukup banyak, Mbak. Itu setingkat menteri, ada setingkat wakil menteri, kemudian ada sekretaris, ya, sekretaris kayak sekjen kayak gini. Kemudian di bawahnya lagi itu ada setingkat panglima TNI, ya, kemudian setingkat kepala staf. Mereka datang ke sini apa tujuannya? Ya mau melihat apa sih kebutuhan dari negara saya, ya, dikaitkan dengan pameran. Jadi kegiatan pameran ini saya anggap sesuatu yang luar biasa. Kesempatan kita untuk memperlihatkan bahwa Indonesia juga negara maju ya di bidang industri pertahanan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, ini masih berkaitan nih Pak. Industri pertahanan Indonesia terutama BUMN ini yang sudah disebutkan oleh Pak Dirjen, ini ditargetkan untuk masuk top 50 industri pertahanan level global, level dunia begitu. Kalau kita melihat dari target atau tujuan ini, apa sih Pak yang menjadi tantangan untuk Banyak, Mbak, mencapai tujuan itu? banyak sekali ya. Tetapi saya melihat bahwa dari BUMN ya, khususnya industri pertahanan di bawah BUMN ini beberapa bulan yang lalu secara resmi sudah membuat sebuah holding, Mbak. Sebuah holding namanya Defense ID ya. Ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh mereka. Dengan holding ini diharapkan apa yang menjadi visi mereka ini bisa tercapai. Tetapi jangan lupa bahwa kegiatan ini juga harus ya dilengkapi dengan SDM yang unggul ya, SDM yang memang benar spesialisasi atau memahami dan bisa mengembangkan ya senjata-senjata yang ada di dalam negeri ini. Bukan senjata saja, alutsista itu macam-macam, Mbak. Ada rampur, ada ransus, ada tank mungkin ya, kemudian senjata ringan, senjata berat dan sebagainya, termasuk kapal. Nah, ini bagian dari kegiatan. Tetapi kita juga harus di samping unggul SDM, kita juga harus unggul masalah teknologi. Teknologi ini penting. Tanpa menguasai teknologi, kita akan tujuan yang disampaikan tidak akan tercapai. Kemudian uang, ya, uang yang sehat berarti ya, dukungan masalah uang ini sangat penting ya. Jadi 3 hal ini. Yang pertama masalah SDM yang unggul, kemudian dia kuasain teknologi,
satu lagi juga dukungan anggaran yang sehat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, ini masih berkaitan juga dengan yang barusan Pak Dirjen singgung. Seberapa jauh sih Pak BUMN? Kita bicara spesifik soal BUMN yang hadir, yang akan berkontribusi di acara Indo Expo ini bisa mengambil peluang dari event atau pameran ini. Karena memang yang hadir cukup banyak seperti itu. Seberapa jauh sih Pak peluang yang bisa diambil? Banyak, Mbak, ya. Saya tahu bahwa sebuah perusahaan itu tidak akan maju. Sekarang zamannya terbuka, Mbak. Jadi bagaimana kita ke dalam dulu lah. Kita bukan Superman, ya. Sebuah perusahaan itu kadang-kadang bukan seorang Superman yang apapun bisa. Tetapi bagaimana mereka bisa membuat sebuah ekosistem. Ekosistem ini penting, Mbak. Saya berikan contoh, Pindad, ya. Ini BUMN. Dia bikin senjata, dia bikin prototipnya dan sebagainya. Tetapi dari senjata, sebuah senjata ini ada bagian-bagiannya, ada larasnya, Mbak. Ada penarik longsongnya, ada picunya, ada visir penjera, kemudian ada penutup laras, kemudian ada tali sadang, kemudian ada seperti pisaunya. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh Pindad. Nah, bagaimana Pindad ini bisa berkolaborasi atau membuat sebuah ekosistem, ya? Bagaimana bisa memberdayakan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin mereka juga akan bekerja sama dengan industri pertahanan yang ada di mancanegara. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan peluang yang Mbak sampaikan tadi, inilah kesempatannya. Ini kesempatan, pameran ini kesempatan. Saya selalu berpesan kepada mereka, ya, kita kalau datang ke suatu acara, waktu yang ada, khususnya persiapan dan perencanaan itu harus matang. Kalau perlu kita sudah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan, ya, yang kemungkinan nanti kalau perlu pada saat pameran itu sudah diadakan MOU, kesepakatan kerjasama atau dan sebagainya. Jadi banyak sekali, peluang itu banyak sekali. Dan saya rasa orang-orang yang ada di BUMN ini, para direkturnya, kemudian stafnya dan sebagainya, mereka mumpuni lah untuk itu. Oke, ini cukup penting bagi para stakeholder BUMN untuk bisa melihat potensi dari event internasional ini, begitu ya Pak. Kalau kita sedikit bergeser ke isu atau pada level global, ini kan ada beberapa negara yang sedang berkonflik begitu, contohnya Rusia, Ukraina, kemudian semenanjung Korea, kemudian China, Taiwan. Nah, konflik ini apakah akan berpengaruh pada rencana pagelaran dari pameran Indo Expo ini begitu? Berhubung mungkin beberapa negara ini terlibat begitu di acara ini. Ya, mungkin masalah-masalah yang disampaikan Mbak ini tentunya sudah kita antisipasi, ya. Tapi dari apa yang saya sampaikan di awal, ya, dari target 900 perusahaan yang kita targetkan untuk hadir di sini, ternyata mereka bisa hadir. Jadi dampak itu pasti ada. Tetapi saya rasa hal ini sudah kita coba, ya, komunikasikan, ya, dengan para atan yang ada di sini, kemudian perwakilan-perwakilan mereka, dan ternyata mereka tetap hadir ke sini. Artinya apa? Bahwa pameran ini dilihat dari pandangan mereka juga sesuatu yang sangat strategis, ya, sangat-sangat strategis, Mbak. Karena semua kepentingan ini mereka bisa implementasikan dalam kegiatan ini. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau dari 61 negara yang hadir, apakah negara-negara yang tadi saya sebutkan sudah ada yang konfirmasi hadir, Pak? Rusia hadir. Rusia akan hadir begitu Rusia di acara hadir. Indo Expo 2022. Saya lihat dari daftar yang ada ini, mereka ikut hadir. Secara tatap muka ya, Pak? Ya. Oke. Baik. Kedaulatan negara ini memang menjadi salah satu topik penting, terutama kalau bicara soal industri pertahanan begitu. Apakah kalau dari acara Indo Defense sendiri, Kementerian Pertahanan sendiri, apakah akan melakukan transaksi rencananya, Pak? Peluang itu ada, Mbak. Ya, peluang itu ada. Apalagi kita juga selalu berusaha, ya. Kita sudah punya rencana strategis, jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Dan kita akan melihat, akan memilah, ya, kira-kira senjata yang cocok untuk negara kita itu apa. Tentunya dikaitkan dengan dukungan anggaran. Itu yang paling penting, Mbak, ya. Jadi Indonesia dengan negara kepulauan seperti ini, ya, dengan musim yang seperti ini, kira-kira senjata yang ditawarkan dari vendor-vendor yang ada ini tentunya menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Sehingga apa yang akan kita beli, ya,
itu cocok dengan prajurit kita dan mendukung tugas pokok mereka. Kira-kira seperti itu Mbak yang bisa kita sampaikan. Ya mudah-mudahan di ujungnya karena ini 5 hari nih. Ya 5 hari ini bukan hanya pameran saja, tetapi kita juga membuka forum Mbak, forum yang berbicara tentang kedirgantaraan, forum berbicara tentang kemajuan masalah perairan ya, kemudian forum yang berkaitan dengan masalah darat, kemudian space juga ya, terus termasuk kita juga buka untuk presentasi bagi industri-industri pertahanan yang memang mau mempresentasikan produknya. Kita berikan space sebanyak mungkin. Nah, kegiatan kita lakukan ini ujungnya adalah bagaimana nanti entah itu B2B atau G2G itu bisa terrealisasi. Oke, itu target yang sudah di depan mata begitu ya Pak? Oke, baik, itu sekaligus menutup perbincangan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Dirjen sudah meluangkan waktu. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Demikian pembicaraan dan perbincangan kami bersama Maijen TNI Dadang Hendra Yuda selaku Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. CNBC Indonesia Beyond Business.